Perilaku suka pamer membuat sesuatu yang grandios walaupun tidak produktif, di mana hal itu dipentingkan oleh dirinya yang sangat mementingkan perhatian serta haus dengan pujian. Manusia seperti ini sangat memerlukan kekuasaan atau berkuasa selama mungkin. Kita semua sudah tahu memang secara psikologis manusia seperti begitu, sangat irresponsible about money. Tidak bisa kelola uang, tidak peduli dengan uang, yang ada hanya pakai uang saja. Bayangkan hasil karyanya membuat tahun hadapan pemerintah menanggung utang. Jatuh tempo tembus ke angka 3.750-an triliun. Kalau kayak begini ya pemerintah mendatang bisa stroke. Kita menyoroti utang pemerintah yang menumpuk hingga menyentuh angka 8.353 triliun. Adapun nilai utang jatuh tempo pemerintah adalah sekitar 3.750-an triliun untuk periode 2025 hingga 2029. Sebuah angka yang sangat gila besarnya. Pada tahun 2025 saja utang jatuh tempo yang harus dibayarkan itu berada di level 800 triliun. Data Kementerian Keuangan mencatat utang jatuh tempo pemerintah tahun depan naik signifikan dibandingkan tahun ini 2024 yang berada di posisi 430-an triliun rupiah. Merespon nominal utang jatuh tempo tersebut, negara bisa mengalami stroke bila nilai utang tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal atau penerimaan negara. Utang kemarin sangat tidak produktif dan digunakan tidak bijak untuk rakyat, dan semua itu sangat boros. Apapun yang dilakukan hanya untuk flexing yang konsumtif, di mana akibatnya sekarang menjadi balon yang membesar, yang bubble, yang siap meletus setiap saat. Karena yaitu tidak produktif. Memang Indonesia ini punya warisan utang yang luar biasa dalam hanya 9 tahun. Digas ngutang habis-habisan. Sampai Mei 2024 kita punya 8.300-an triliun. Sampai akhir jabatan Pak Jokowi dikirakan tembus 8.500 triliun. Itu minimum. Jatuh tempo pada tahun 2025-2029 sekitar 3.750-an triliun, di mana semua ini ditanggung oleh pemerintahan yang baru yang bakal dipilih, yaitu Pak Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah baru perlu mengambil langkah alternatif, salah satunya memprioritaskan program yang mempunyai multiplier effect atau efek berganda yang lebih luas. Alternatif ini wajib, lantaran banyak program menelan anggaran bernilai fantastis yang justru membebani kemampuan fiskal atau APBN itu sendiri. Oke, kita bandingkan negara yang luasnya kecil namun prestasinya besar, yaitu Singapura. GDP per kapita Singapura tahun 1967 adalah $512. Di tahun 2022 meningkat menjadi $82.800. Dibandingkan Indonesia, GDP per kapita Indonesia tahun 67 adalah $570. Sama dengan Singapura ya kurang lebih. Dan sekarang tahun 2022 terakhir catatannya adalah baru 4.500-an saja. Kok bisa Singapura tumbuh dalam 50 tahun mengalahkan kekayaan Amerika secara GDP per kapita? Secara GDP per kapita Singapura masuk negara 5 individualnya terkaya di dunia mengalahkan Amerika dan Tiongkok. Sedih kita kalau membandingkan hal ini. Seakan nggak bisa kerja pejabatnya. Walaupun emang kali ya. Bayangkan, kita sudah tahu bahwa pertumbuhan ekonomi negara Indonesia yang penduduknya muda, banyak jumlahnya, sumber daya alamnya melimpah. Secara otopilot pertumbuhan ekonominya adalah 3-5%. Itu bisa dicapai sekali lagi dengan otopilot. Walaupun pemerintahnya dungu, jalan-jalan doang, gunting-gunting pita doang, itu bisa tercapai. Kalau pertumbuhan di atas 7%, pasti yang 2-4%-nya dibantu kebijakan pemerintah. Itu membuktikan apa selama ini? Yaitu selama ini terlalu politik bernegaranya yang dipikirkan dan tindakannya terlalu politik. Solusi kepada pemerintah ke depan bagaimana? Newman Institute mengusulkan 4 program yang bisa jadi fokus pemerintahan baru. Di antaranya penguatan sumber daya alam, peningkatan modal, dan transfer teknologi, serta menggunakan sumber daya alam sebagai kekuatan tawar, bukan alat dagang. 3 program pertama adalah mengcopy paste apa yang Singapura lakukan di zaman Lee Kuan Yew di tahun 70-an. Lee memutuskan, pertama, penguatan sumber daya manusia adalah semua orang harus bisa bahasa Inggris. Di awalnya banyak yang protes. Lee Kuan Yew tetap pada pendiriannya. Inggris adalah bahasa dunia, maka semua warga harus bisa bahasa Inggris. Yang mana sekarang orang Singapura bisa minimum 3 bahasa, Melayu, Chinese, dan Inggris. Bahkan bahasa nasional mereka menggunakan dialek sendiri, yaitu Singlish, Singaporean English. Yang kedua dan ketiga, Singapura akan menjadi tempat intelektual kapital dan tempat manajemen kapital dari seluruh dunia. Akan didatangkan orang-orang pintar tersebut, diberi fasilitas mewah, dibayar mahal, bahkan diberi kebebasan pajak untuk intelektual pebisnis yang disebut capital management tersebut. Yang terakhir adalah menjadikan SDA Indonesia jadi alat tawar. Jadi apa yang dimaksud alat tawar? Begini sederhananya, apa yang dilakukan Luhut kemarin, nah ke depan kita jangan lakukan lagi. Peace.